Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disin Nuraini. Saya dari kelas A dengan NPM 23210201. Di sini saya ingin membuat video tentang hukum acara pidana. Hukum acara pidana dengan dosen pengampu Pak Hasanuddin Muhammad MH. Untuk yang pertama yaitu pengertian hukum acara pidana. Menurut Wirjono Projodikoro mendefinisikan hukum acara pidana sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Bahkan hukum acara pidana juga disebut sebagai hukum pidana formil. Jika hukum pidana material berisi tentang aturan yang berisi perintah dan larangan serta sanksi bagi para pelanggar aturan tersebut, maka hukum pidana formil berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana material. Untuk yang kedua, yaitu ada sumber hukum acara pidana. Sumber-sumber utama dalam hukum acara pidana di Indonesia mencakup yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 24 yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, merupakan landasan formal pengaturan proses peradilan pidana secara komprehensif. Yang ketiga ada peraturan pemerintah atau PP, digunakan untuk teknik pelaksanaan KUHP, misalnya PP nomor 27/1983 dan revisinya PP nomor 92 tahun 2015. Yang keempat ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai interpretasi terhadap substansi KUHP atau perundang-undangan terkait. Yang kelima ada lembaga penegakan hukum dan peradilan. Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian juga mengeluarkan regulasi teknis yang memperjelas pelaksanaan hukum acara pidana. Yang selanjutnya ada ruang lingkup acara pidana. Ruang lingkup acara pidana. Ruang lingkup acara pidana meliputi yang pertama ada ruang lingkup acara pidana yang penyelidikan, yaitu proses pengumpulan informasi dan bukti tentang adanya tindak pidana. Yang kedua ada penyidikan, yaitu proses penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik untuk menyimpulkan bukti dan informasi lebih lanjut. Yang ketiga ada penuntutan. Penuntutan adalah proses pengajuan dakwaan terhadap terdakwa oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Yang ketiga ada pemeriksaan di pengadilan, yaitu proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan untuk menentukan vonis. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana pada prinsipnya untuk mengekang kebebasan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kebebasan yang dikekang di sini adalah kebebasan yang bisa mengarah kepada kesewenang-wenangan. Menurut Van Bemmelen, tujuan hukum acara pidana sejalan dengan fungsi hukum yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan. Selanjutnya ada fungsi hukum acara pidana. Fungsi yang pertama yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang kedua ada pengambilan keputusan oleh hakim. Yang ketiga ada pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan semua. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.